Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat yang sangat sukacita, tanggal 10 Mei 2022, saya akan menyampaikan satu rahasia yang tidak asing lagi saudara dengar di dalam kegerakan Kitab Wahyu, yang sering disebut dengan Dewan Musyawarah Tuhan. Itu tertulis dalam Kitab Nabi Yeremia pasal 23 ayat 18 dan ayat 22. Saudara mendengar namanya Dewan Musyawarah Tuhan atau The Council of the Lord, saudaraku, ini seolah-olah merupakan tempat yang begitu jauh, tempat yang begitu asing begitu, saudaraku. Jadi kalau kita memahami hal ini dengan sungguh-sungguh di dalam Kristus, saudaraku, bahkan kalau kita menyimak secara sekilas, kita membaca dari Yeremia pasal 23 ayat 18 dan 22, itu seolah-olah tempat itu tempat yang begitu jauh sekali gitu loh, saudaraku, kemudian susah dijangkau. Tetapi oleh anugerah Tuhan Yesus, tempat ini menjadi sangat memungkinkan untuk dijangkau oleh orang-orang kudusnya. Dewan Musyawarah Tuhan yang ditulis dalam Yeremia pasal 23 ayat 18 dan 22 itu adalah tempat di mana keputusan Tuhan ditetapkan. Sekali lagi, Dewan Musyawarah Tuhan itu merupakan tempat di mana keputusan Tuhan ditetapkan. Nanti saudaraku saya akan perjelas. Jadi sebelum saudara menyimak sampai selesai, saudara jangan mengambil kesimpulan dulu. Simak sampai selesai, nanti saudara akan jelas. Jadi Dewan Musyawarah Tuhan yang ditulis dalam kitab Nabi Yeremia pasal 23 ayat 18 dan 22 atau The Council of the Lord, saudaraku, ini merupakan satu tempat yang memungkinkan dijangkau oleh orang-orang kudus di zaman ini, saudaraku. Tempat di mana keputusan Tuhan itu ditetapkan. Saudara, kita akan membaca dulu dari Kitab Nabi Yeremia pasal yang ke-23 ayat 18, 19, kemudian sampai 22. Saya ulang, sebab siapakah yang hadir dalam Dewan Musyawarah Tuhan sehingga ia memperhatikan dan mendengar firman-Nya? Siapakah yang memperhatikan firman-Nya dan mendengarnya? Lihatlah, angin badai Tuhan, yakni kehangatan murka, telah keluar menyambar, angin puting beliung, dan turun menimpa kepala orang-orang fasik. Ayat 20, murka Tuhan tidak akan surut sampai ia telah melaksanakan dan mewujudkan apa yang dirancangnya dalam hatinya pada hari-hari yang terakhir. Kamu akan benar-benar mengerti hal itu. Ayat 21, perhatikan. Aku tidak mengutus para nabi itu, namun mereka giat. Aku tidak berfirman kepada mereka, namun bernubuat. Sampai di sini dulu. Ini dulu dalam kaitannya ketika Yeremia, saudaraku, menghadapi nabi-nabi palsu yang tidak diutus oleh Tuhan. Saudaraku, hamba Tuhan atau nabi Tuhan itu yang diutus Tuhan, saudaraku. Itu jelas siapa yang mengutusnya. Seperti ketika saya memberitakan kitab Wahyu, itu jelas panggilan saya. Siapa yang mengutus saya? Adalah Dia, Imam Besar Agung, yang tampil dan menampakkan diri kepada saya. Saudaraku, itu jelas sekali. Saudara bisa klik wajah Tuhan Yesus Kristus. Seperti apa ketika pengutusan saat ketika pertama kali saya harus menyampaikan berita tentang akhir zaman ini, saudaraku. Jadi jelas siapa yang mengutus itu. Bahkan kalau sampai saat ini saya menyampaikan hal ini tentang Dewan Musyawarah Tuhan, ini jelas dari mana asalnya. Saudaraku, di sini ketika Yeremia itu menghadapi nabi-nabi yang bergiat, mereka bernubuat tapi bukan merupakan keputusan Tuhan itu. Itu merupakan saudaraku, suara hatinya sendiri. Ayat 21 saya lanjutkan. Aku tidak mengutus para nabi itu, namun mereka giat. Aku tidak berfirman kepada mereka, namun mereka bernubuat.
sekiranya mereka hadir dalam dewan musyawarahku, niscayalah mereka akan mengabarkan firmanku kepada umatku, membawa mereka kembali dari tingkah langkahnya yang jahat dan dari perbuatan-perbuatannya yang jahat. Amin, saudaraku. Jadi ini sekilas mengenai dewan musyawarah Tuhan. Itu satu tempat di mana keputusan Tuhan itu ditetapkan. Saudaraku, maaf. Jadi Dewan Musyawarah Tuhan yang ditulis di dalam Yeremia pasal 23 ayat 18 dan 22 itu adalah merupakan tempat di mana keputusan Tuhan atau pernyataan keputusan Tuhan itu ditetapkan di sana, di Dewan Musyawarah Tuhan. Lalu saudara mungkin sudah bertanya, lalu siapa yang ada di sana itu? Saudaraku, ini ada kisah lagi di dalam Ayub pasal 1 ayat 6 dan 7, saudaraku. Di sana ada anak-anak Allah, tetapi iblis juga bisa masuk nyelonong ke sana sampai saat ini. Bahkan nanti sampai ketika Wahyu pasal 12 ayat yang ke-7 dan 8 itu digenapi. Baru nanti setelah Wahyu pasal 12 ayat 7 dan 8 itu digenapi, nanti iblis nggak bisa lagi masuk ke Dewan Musyawarah Tuhan ini. Saudaraku, siapa yang berada di Dewan Musyawarah Tuhan itu? Itu adalah anak-anak Allah. Kemudian yang kedua, iblis juga bisa masuk. Saudaraku, kalau saudara anak-anak Allah, saat ini belum ada yang menjadi mempelai ya. Posisinya mungkin masih anak-anak Allah, masih kekasih-kekasih Allah, kekasih-kekasih Tuhan. Saudara bisa ke sana oleh kemurahan Tuhan. Saudaraku, kemudian nanti saya jelaskan secara luar biasa bahwa ini rahasia yang begitu indah. Saudaraku, kita akan membaca dulu Ayub pasal 1 ayat 6 sampai 7 bahwa yang datang di sana itu adalah anak-anak Allah. Ada Allah, ada para malaikat, kemudian anak-anak Allah, dan juga iblis bisa naik ke Dewan Musyawarah itu. Saudaraku, Ayub pasal 1 ayat 6 dan 7. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Amin. Saudaraku, jadi ini yang sowan atau yang hadir di dalam pertemuan Dewan Musyawarah Tuhan itu rupanya anak-anak Allah bisa menghadap Tuhan dengan syarat-syarat tertentu, dan di antara mereka datang juga iblis. Ayat yang ke-7, maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Amin. Saudaraku, jadi yang hadir di Dewan Musyawarah Tuhan itu selain anak-anak Allah, orang-orang kudus, juga iblis pun masih bisa nyelonong ke sana. Oleh karena itu ketika anak laki-laki itu dilahirkan, nanti kemudian surga itu dibersihkan. Iblis tidak bisa lagi masuk nyelonong ke sana, ke Dewan Musyawarah ini. Saudaraku, sekarang kita akan melihat Dewan Musyawarah ini di dalam Wahyu pasal yang keempat ayat 1 sampai 11. Saudaraku, ini luar biasa. Nanti saudara kalau sudah mendengar penjelasan saya sampai akhir, nanti saudara akan mengerti betapa dahsyat darah Tuhan yang membuat kita, saudaraku, bisa masuk ke Dewan Musyawarah Tuhan, yang bisa membuat kita masuk, saudaraku, mengerti rahasia-rahasia keputusan Tuhan. Saudaraku, kita Wahyu pasal yang keempat ayat 1 sampai 11. Ini Dewan Musyawarah Tuhan di dalam Perjanjian Baru. Kalau dahulu versi Nabi Yeremia itu seolah-olah tempat yang jauh gitu ya, saudaraku, susah sekali didatengin gitu, saudaraku. Sekarang kita akan baca di dalam Wahyu pasal 4 ayat 1 sampai 11. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga, dan suara yang dahulu telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Katanya, naiklah kemari, aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Ayat yang kedua, segera aku dikuasai oleh roh, dan lihatlah sebuah tahta terdiri di surga, dan di tahta itu duduk seseorang.
Saudaraku, ini Rasul Yohanes, saudaraku, diperlihatkan dewan musyawarah di mana Tuhan mengambil keputusan. Di sana duduk seseorang. Ya, saudaraku, simak sampai selesai ya khotbah saya ini supaya saudara ngerti nanti betapa dahsyat dan kayanya rahasia Tuhan itu. Saudaraku, jadi Rasul Yohanes ditunjukkan tempat di mana Tuhan itu mengambil keputusan. Saudaraku, segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah sebuah tahta terdiri di surga, dan di tahta itu duduk seorang. Saudaraku, kemudian ayat yang ketiga, dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkungi tahta itu, gilang gemilang bagaikan jamrud rupanya. Ayat yang keempat, dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Sudah, kemudian ayat 5, dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Ayat yang ke-6, dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagikan kristal. Di tengah-tengah tahta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. Ayat yang ke-7, adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Ayat 8, dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya, dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Ayat yang ke-9, dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Ayat 10, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Amin. Saudaraku, Wahyu pasal yang keempat ayat 1 sampai 11. Ini Rasul Yohanes ditunjukkan ketika di dalam Roh, ditunjukkan di mana dewan musyawarah Tuhan itu, saudaraku. Dan ini ternyata adalah bait Allah. Saudaraku, jadi Tuhan itu memutuskan segala sesuatu di dalam bait sucinya. Saudaraku, Tuhan memutuskan segala sesuatu di bait sucinya. Sudah, ternyata dewan musyawarah Tuhan itu adalah bait suci. Sudah yang dikasih Tuhan, yuk kita sekarang akan membaca di dalam 1 Korintus 3 ayat 16. Saudaraku, ternyata dewan musyawarah itu tidak jauh. Sudah, kalau saudara betul-betul nanti diurapi Roh Kudus, dewan musyawarah itu tidak jauh. Sudah, kita akan baca 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Ayat 17, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Amin. Saudaraku, jadi Wahyu pasal 4 ayat 1 sampai 11 tadi adalah bait suci Allah, dari ruang Maha Kudus sampai dengan pelataran. Nah, saudaraku, sekarang badan kita, badanmu, badan kita semua, badan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang membaca firman Tuhan, kemudian yang diurapi Roh Kudus, badan kita ini menjadi bait suci Allah.
Saudaraku, yang gambarannya secara luas adalah Wahyu pasal 4 ayat 1 sampai 11 tadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika seseorang itu berhasil menanggalkan nafsu-nafsu kedagingannya, melepaskan sifat kedagingannya, melepaskan sifat-sifat pelataran, maka ia akan mendengarkan suara roh seperti Rasul Yohanes. Maka ia akan mendengarkan suara roh seperti Yohanes yang melihat surga terbuka. Ini ketika manusia merobek tirai daging, menanggalkan segala keinginan nafsu dagingnya, maka manusia akan mendengarkan suara roh dan melihat surga terbuka dan melihat Dia yang duduk di tahta. Itulah Dewan Musyawarah Tuhan. Saudaraku, kalau di dalam kitab Nabi Yeremia tadi, saudaraku, ini Dewan Musyawarah ini seolah-olah tempatnya itu jauh banget ya, saudaraku. Tetapi ketika sudah ditebus oleh Tuhan, sudah percaya Tuhan Yesus Kristus, sudah diurapi Roh Kudus, sudah membaca firman Tuhan dan menjadi percaya, sudah menjadi bait suci Allah, saudara, di badan saudara ini akan menjadi tempat di mana Roh Kudus itu memutuskan segala sesuatu. Nah, mari kita lihat cirinya, saudaraku. Ciri dari Dewan Musyawarah Tuhan, ciri bait Allah. Saudaraku, yang pertama, kalau badanmu itu menjadi bait suci Allah, badanmu itu menjadi dewan musyawarah di mana Tuhan Allah Roh Kudus menetapkan segala sesuatu, maka para malaikat itu berkeliling sekitar orang yang penuh Roh Kudus. Saudaraku, Ibrani pasal 1 ayat yang ke-14, malaikat dicipta untuk melayani orang-orang yang harus memperoleh keselamatan. Saudaraku, jadi yang pertama ini para malaikat ini berkeliling, saudaraku, seperti suasana Wahyu pasal 4 tadi. Malaikat berkeliling di sekitar orang yang penuh Roh Kudus. Kadang memberi petunjuk, memberi pertimbangan, saudaraku. Jadi malaikat itu berkeliling. Kalau dalam dirimu, dalam badanmu, di dalam hatimu itu ada Roh Kudus, malaikat ada di sekeliling saudara, memberi petunjuk. Ini dewan musyawarah yang paling kecil, yang bentuknya adalah badan saudara sendiri. Saudara, kemudian yang kedua, di sana ada pertimbangan jiwa kita sendiri. Di sana ada pertimbangan jiwa kita sendiri. Kemudian yang ketiga, di sana ada suara Allah Roh Kudus. Suara Allah Roh Kudus itu bagaimana, saudaraku? Itu suara yang selalu mengajarkan kebenaran di dalam hati kita, mengajarkan kebenaran, kebaikan, kekudusan, saudaraku. Ayo topang hamba Tuhan, saudaraku. Ayo bantu dia, ayo bantu orang itu, orang yang lemah itu. Saudaraku, itu suara Roh Kudus seperti itu. Saudara, jadi pada orang yang penuh Roh Kudus, yang percaya Yesus, membaca firman Tuhan, kemudian penuh Roh Kudus, yang pertama tadi, para malaikat berkeliling di sekeliling tubuh orang tersebut, di sekeliling badan orang tersebut. Di sana juga ada pertimbangan jiwa kita, di sana juga ada suara Allah Roh Kudus, Dia yang duduk di atas tahta. Kalau Wahyu pasal yang ke-4 tadi, saudaraku. Kemudian, saudaraku, Wahyu pasal yang ke-4 tadi ada 24 tua-tua. Kemudian di badan kita itu apa, saudaraku? Di Wahyu pasal yang ke-4 ayat yang ke-1 dan seterusnya tadi ada 24 tua-tua. 24 tua-tua itu adalah suara suratan dari para rasul yang sudah kita baca. Saudaraku, itu menjadi darah daging dalam kehidupan kita. Itu ada di sekeliling kita, saudaraku. Suratan para rasul itu wujudnya kisah rasul sampai dengan kitab Wahyu. Itu menjadi petunjuk hidup kita.
mendarah daging dalam kehidupan kita. Ini, saudaraku, kalau di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-4 tadi, ini 24 tua-tua. Ini suratan Rasul sampai dengan Kisah Rasul sampai dengan kitab Wahyu, suratan para Rasul Kristus, dan pembukaannya yang nanti diberitakan oleh Rasul-Rasul akhir zaman. Kalau Rasul Yesus itu ada 24, tetapi karena dengan Rasul-Rasul akhir zaman nanti ada 24. Nanti rahasianya suatu ketika akan saya sampaikan. Saudaraku, kemudian di sana juga ada suara para malaikat. Tadi sudah ya, saudaraku. Kemudian tetapi di sana juga ada suara iblis yang masih menggoda dan memberi masukan. Saudaraku, di sana juga ada suara daging. Sudah, jadi di dalam badan saudara itu suasananya persis suasana ketika, saudaraku, Ayub hendak dicobai oleh iblis itu. Persis suasana dewan musyawarah itu. Kalau saudara menjadi orang percaya, Roh Kudus, sudah dipenuhi Roh Kudus, maka di dalam hati saudara itu Dia yang duduk di atas tahta, yang wajahnya saudara bersinar-sinar. Dia yang maha besar itu duduk di hati saudara. Kemudian Dia itu bersuara, Roh Kudus juga bersuara memberikan pertimbangan. Kemudian di dalam diri kita juga ada suara 24 tua-tua itu, saudaraku, melalui kitab suci yang sudah kita baca, Kisah Rasul sampai dengan kitab Wahyu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kemudian 4 makhluk, saudaraku, yang ada di bait suci Wahyu pasal yang ke-4 ayat 1 sampai 11 tadi. Saudaraku, itu adalah 4 Injil yang sudah kita pribadikan, penampilan Tuhan Yesus sebagai Raja, Hamba, Anak Manusia, dan Anak Allah. Jadi, saudaraku, suara 24 tua-tua itu adalah suratan para Rasul, Kisah Rasul sampai dengan Wahyu. Saudaraku, kemudian saudaraku, 4 makhluk di bait suci Allah itu adalah suara dari ke-4 Injil yang senantiasa kita baca, senantiasa kita dengar. Nah, kalau tubuh kita sudah menjadi seperti itu, saudaraku, itu pun iblis masih bisa menggoda. Saudara, bukankah setiap hari saudara sudah percaya Tuhan Yesus? Suasana persis, saudaraku, seperti ketika di dalam dewan musyawarah ketika Ayub dicobai itu, saudaraku, di sana ada Dia yang duduk di tahta, kemudian ada para malaikat, ada anak-anak Allah, ada, saudaraku, kalau Wahyu pasal 4 katakan ada 24 tua-tua, itu suaranya siapa tuh, saudaraku? 24 tua-tua itu suara dari firman yang sudah kita dengar, dari suratan para rasul, dari Kisah Rasul sampai dengan Wahyu. 4 makhluk itu siapa tuh, saudaraku? Itu suara Tuhan Yesus yang sudah dituangkan dalam ke-4 Injil yang sudah kita percaya, kita yakinin. Saudaraku, itu suasana bait suci Allah. Meskipun begitu, saudaraku, saudara masih bisa juga kadang digoda, diberi masukan oleh suara-suara iblis, suara-suara kedagingan juga sering menggoda saudara. Jadi persis, saudaraku, persis dengan badan saudara sendiri. Saudara, jadi kalau dulu ya, saudaraku, ini versi kitab Nabi Yeremia, dewan musyawarah Tuhan itu seperti sesuatu yang jauh gitu, saudaraku, jauh banget, seolah-olah kita tidak bisa menjangkaunya. Tetapi berkat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, saudaraku, bahkan kita sendiri ini dijadikan seperti dewan musyawarahnya Tuhan, di mana Roh Kudus bertahta. Kemudian para malaikat ini senantiasa memberi nasihat dan masukan. Kemudian ajaran rasul-rasul, ajaran 24 tua-tua itu juga ada di sanubari kita, memberi petunjuk dan masukan. Kemudian, saudaraku, 4 makhluk itu, saudaraku, yang berseru kudus, kudus, kuduslah Tuhan siang dan malam sampai selama-lama, itu juga ada di hati kita. 4 Injil itu juga tertanam di hati kita dan mengajarkan kekudusan selama-lamanya.
Tetapi meskipun begitu, saudara, itu masih bisa digoda oleh iblis kadang, saudaraku. Saudara menuruti keinginan iblis, menuruti keinginan daging. Itulah sebabnya saudara jatuh dalam pencobaan seperti halnya Ayub. Saudara jatuh di dalam kebangkrutan. Anak-anaknya mati, sakit, dan lain sebagainya. Seperti yang dialami Ayub itu. Itu karena saudara mendengarkan suaranya iblis yang menggoda, yang masuk di dalam pikiran saudara, yang masuk dalam dewan musyawarah Tuhan, dalam bait Allah kecil saudara, dalam badan saudara masing-masing. Jadi saudaraku, ketika pertimbangan jiwa kita itu taat kepada suara Roh Kudus, para malaikat, saudaraku, dan suara rasul-rasul, ketika pertimbangan hati dan jiwa kita ini taat sepenuhnya kepada Roh Kudus, ini kepada suara Dia yang ada di tahta tadi, kepada para malaikat, kepada suara rasul-rasul, itu dari pengajaran yang kita dengar, kita baca dari Kisah Rasul sampai Wahyu, saudaraku, maka kita akan beroleh kemenangan, kita akan beroleh tempat pengungsian di saat susah. Bahkan puncaknya kita bisa harpaso. Jadi saudaraku, ini dewan musyawarah ini bukan sesuatu yang jauh lagi dalam kehidupan kita sekarang. Kalau ketika Nabi Yeremia dahulu, saudaraku, ini seolah-olah tempat yang jauh banget. Saya itu ingat, saudaraku, dengan kakek saya ya, saudaraku. Ini dulu kakek saya itu ya kan kejawen begitu, saudaraku. Suatu ketika mengajak saya, masih kecil sekali saya, "Gut, sesok kowe naik gede tak jak nang Jobo Lekat ziarah yo." Saya mantuk-mantuk saja gitu, saudaraku, sebagai anak kecil. Pikir saya Jobo Lekat tuh mana? Jauh banget, saudaraku. Wah, ini istilah Jobo Lekat, kita kayak gon-gon malaikat gitu loh, saudaraku. Tapi ternyata setelah saya dewasa, Jobo Lekat itu cuma Klaten, saudaraku, Bayat tempatnya itu, saudaraku. Seperti itu, saudaraku. Jadi ketika kita itu kanak-kanak, saudaraku, seolah-olah itu jauh banget gitu loh, saudaraku. Tetapi ketika kita dewasa, saudaraku, dewan musyawarah Tuhan itu bukan satu tempat yang jauh, melainkan merupakan badan saudara sendiri yang menjadi tempat hunian Roh Kudus, tempat hunian Roh Kudus. Badan saudara sendiri yang dikelilingi oleh para malaikat, badan sendiri yang, saudaraku, tubuh saudara sendiri yang taat kepada petunjuk rasul-rasul, 24 rasul itu, saudaraku. Dan badan saudara sendiri yang taat kepada keempat Injil, kepada suara yang berseru, "Kudus, kudus, kuduslah Dia sampai selama-lamanya." Itu suara Tuhan Yesus Kristus, saudaraku, yang tertuang di dalam keempat Injil, saudaraku. Itu suara empat makhluk yang ada di bait suci Wahyu pasal 1 tadi, saudaraku, yang sudah kita baca tadi, ada 4 makhluk. Itu wujudnya seperti itu, 4 Injil yang kita pribadikan itu memberi nasihat kepada kita, tapi kita masih sering aja berontak. Nah, kalau sudah berontak, sudah membiarkan iblis itu bersuara, suaranya iblis itu dominan, dan saudara taat, saudaraku, dengan tubuh saudara melakukan keinginan iblis, sudah jatuh dalam dosa, sudah jatuh dalam pencobaan, dan akhirnya seperti Ayub mengalami hal-hal yang sulit dan berat. Sudah yang dikasihi Tuhan, ini Rasul Paulus ini, saudaraku, sampai sulit untuk menuliskan dan menggambarkan tentang dewan musyawarah Tuhan ini, saudaraku. Oh, angel nih digambar nih, saudaraku. Saya juga mau khotbah ini di piye ya dewan musyawarah Tuhan tuh lenggambari kok angel men. Waduh men kaya saudaraku. Tiba enggak, saudaraku. Ternyata badanmu sendiri yang menjadi bait suci Allah, yang di sekelilingnya ada malaikat-malaikat, yang di dalam hatimu sendiri, di dalam dirimu sendiri itu ada ajaran rasul-rasul, yang di dalam dirimu sendiri ada ajaran 4 Injil. Sudah yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca ini Rasul Paulus itu sampai begitu sulit menggambarkan kondisi dari saudaraku, apa yang disebut sebagai dewan musyawarah Tuhan. Saudaraku, ayo kita akan baca 2 Korintus 12 ayat yang ke-1 dan selanjutnya.
2 Korintus 12 ayat 1 dan selanjutnya. Aku hendak bermegah, sekalipun memang tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh, aku tidak tahu. Entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba harpazo, saudaraku. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Rasul Paulus ini ketika menggambarkan betapa rumitnya, saudaraku, bait suci Allah ini, saudaraku, dia sampai menggambarkan seperti itu. Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya, namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun lampau, entah dalam tubuh, aku tidak tahu, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Saudaraku, dan jawabannya ternyata adalah tubuh, jiwa, roh saudara itu ternyata adalah, saudaraku, Dewan Musyawarah Tuhan. Saudaraku, itu adalah kenyataan bait suci yang digambarkan oleh Rasul Yohanes di dalam kitab Wahyu pasal yang keempat ayat 1 sampai 11 tadi. Saudaraku yang dikasih Tuhan, itu pengalaman luar biasa. Ayat yang ketiga, aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Tiba-tiba diangkat ke Firdaus, ini tiba-tiba harpazo juga, saudaraku, bahasanya seperti itu. Dan ia mendengarkan kata-kata yang tidak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Amin. Saudaraku, jadi ketika pertimbangan jiwa kita itu memutuskan untuk ikut kata-katanya iblis, kata-kata darah dan daging, kata-kata keinginan daging, maka manusia akan jatuh dalam pencobaan dalam berbagai macam bentuknya, seperti yang dialami oleh Ayub. Itu kalau tidak mendengar suara dia yang duduk di tahta, kalau tidak mendengar apa yang dikatakan oleh 24 tua-tua itu, kalau tidak mengindahkan para malaikat yang ada di sekeliling kita, kalau tidak mengindahkan suara 4 Injil yang selalu berseru kudus, kudus, kuduslah sampai selama-lamanya, itu kadang kita tidak indahkan, kita lebih mendengar suara daging. Nah, kalau saudara mengikuti suara daging, saudaraku, pada saat itu, saudaraku, Ayub terkena pencobaan. Kemudian pencobaannya wujudnya apa? Bangkrut, kemudian miskin. Itu Ayub, saudaraku. Kemudian yang kedua, anak-anaknya mati. Saudara, kemudian dia juga sakit, istrinya pergi dan lain sebagainya. Itu pencobaan. Saudara, kalau saudara mendengarkan pertimbangan-pertimbangan kita itu, mendengarkan, memutuskan ikut apa yang dikatakan iblis, maka saudara akan terjatuh di dalam pencobaan namanya. Nah, saudaraku, ini ketika Wahyu pasal yang ke-11 ayat 1 dan 2 tergenapi, maka manusia yang sempurna dan taat suara Roh Kudus itu akan diukur, kemudian diangkat dan diungsikan. Maka di Wahyu pasal 11 itu kemudian bangunlah dan ukurlah bait suci dan mereka yang beribadah di dalamnya, tetapi kecualikan pelataran. Artinya apa pelataran, saudaraku? Pelataran itu suara daging. Kalau saudara mengikuti suara daging, saudara akan terkena pencobaan yang begitu berat di akhir zaman. Dan puncak pencobaan itu adalah zaman antikris. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi saudaraku, yang disebut dengan Dewan Musyawarah Tuhan itu bukan satu tempat yang jauh sebetulnya. Tetapi kalau saudara sudah benar-benar menjadi tempat kediaman Allah Roh Kudus, malaikat-malaikat berkemah di sekeliling saudara,
kemudian saudara itu taat, di dalam hati saudara ada suara 24 tua-tua itu. Saudaraku, di dalam diri saudara juga ada 4 Injil. Saudara, maka saudara menjadi tempat Tuhan untuk memutuskan segala sesuatu. Pertama untuk kehidupanmu sendiri, bahkan juga untuk menyangkut kehidupan orang banyak. Saudaraku, jadi jadikanlah tubuhmu itu bait suci Allah. Dan saudaraku, gambar dari bait suci Allah itu ditulis di dalam kitab Wahyu pasal yang keempat ayat yang ke-11. Wahyu pasal 4 ayat 1 sampai 11. Saudaraku, di sana dikatakan, segera aku dikuasai oleh roh dan lihatlah sebuah tahta terdiri di surga, dan di tahta itu duduk seseorang. Nah, ini kalau dalam badan kita, ini hati kita yang menjadi tempat duduknya Roh Kudus. Dan dia yang duduk di tempat itu nampaknya bagikan permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkungi tahta itu gilang gemilang bagikan jamrud rupanya. Dan di sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Saudaraku, 24 tua-tua ini kalau dalam diri kita apa, saudaraku, ini suara para rasul yang tertulis dalam Kisah Rasul sampai dengan Wahyu, beserta dengan pembukaannya di akhir zaman yang akan dibukakan rahasianya oleh rasul-rasul Kristus di akhir zaman. Makanya ada 24 tua-tua. Saudaraku, kemudian ayat yang kelima, dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta. Itulah ke-7 roh Allah. Ini suara para malaikat, saudaraku. Dan nanti ini juga menunjuk kepada suara ke-7 guruh, saudaraku. Kemudian saudaraku, ayat yang ke-8, dan ke-4 makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya, dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Ini suara Tuhan Yesus Kristus dalam ke-4 Injil, ke-4 makhluk. Kalau di dalam Wahyu pasal yang ke-4 ayat yang ke-7, saudaraku, makhluk yang pertama seperti singa, makhluk yang kedua seperti anak lembu, makhluk yang ketiga seperti memiliki muka seperti muka manusia, makhluk yang ke-4 seperti burung nasar yang sedang terbang. Ini kalau di dalam badan kita, ini adalah keyakinan kita kepada ke-4 Injil. 4 Injil sudah memberitakan nasihat-nasihat supaya kudus, 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 tapi kita ngomongnya lain, cemar, saudaraku. Maka saudara kena pencobaan akhirnya, karena saudara ketika ada di Dewan Musyawarah Tuhan, saudara mengabaikan suara dia yang duduk di tahta. Saudara mengabaikan suara dari 4 makhluk itu. Saudara mengabaikan kehadiran 24 tua-tua itu. Suratan para rasul, kisah rasul yang menasehatkan berbagai macam kebaikan. Roma, Korintus, saudaraku. Timotius yang menasihatkan berbagai macam etika dan tahbisan surgawi, saudaraku. Itu sudah langgar, saudaraku. Artinya saudara melanggar ketika berada di Dewan Musyawarah Tuhan. Jadi kalau saudara betul-betul ingin masuk di Dewan Musyawarah Tuhan, jadilah bait suci Allah. Jadikan tubuhmu itu bait suci Allah. Makanya ada laguku, masuk ruang Maha Kudus. Itu sesuatu yang berat, saudaraku, tapi saudara harus bisa melakukannya. Kalau sudah bisa melakukannya, saudara laksana masuk di Dewan Musyawarah Tuhan. Jadi dulu ini zaman Yeremia, ini gambarannya adalah Dewan Musyawarah Tuhan. Zaman Yeremia itu zaman matahari, saudaraku, seperti peta zaman yang sudah saya sampaikan. Itu zaman matahari berkuasa, itu 3.500 tahun, termasuk zaman Yeremia, saudaraku. Ini secara lahiriah, jadi kelihatannya jauh sekali begitu, saudaraku. Dewan Musyawarah Tuhan itu sesuatu yang jauh. Seperti ketika saya diajak kakek saya ke Jobo Lekat tadi, saudaraku. Saya pikir itu tempatnya jauh banget. Ternyata cuma di Klaten, saudaraku. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi kiranya saudara bisa memahami hal ini. Jadikan tubuhmu bait suci Allah.
saudara akan dibawa masuk di dalam dewan musyawarah Tuhan. Setiap saat saudara diajak berbincang oleh Roh Kudus, saudara diajak berbincang oleh para malaikat, saudara diajak berbincang oleh 24 tua-tua itu. Ya, bukan badan mereka yang berbincang, tapi surat-suratnya masih saudara baca. Saudaraku, surat-surat Rasul, kisah Rasul sampai dengan Wahyu itu menasihati saudara, masih saudara baca. Itu selalu berterngiang di dalam pikiran saudara. Jaga kekudusan hidup, menolong orang, saudaraku. Itu suaranya dia yang duduk di tahta. Itu suara para malaikat, itu suara para rasul, saudaraku. Kalau itu saudara abaikan dan saudara mendengar suara iblis, saudara akan jatuh di dalam pencobaan. Nah, sekarang jadikan tubuhmu bait suci Allah, maka saudara akan dipulihkan. Kalau saudara sedang bangkrut, saudara akan dipulihkan. Saudara sakit, saudara akan disehatkan lagi seperti Ayub. Kiranya Tuhan Yesus Kristus, Imam Besar Agung, memberkati saudara. Saudara masuk dalam dewan musyawarah Tuhan sesuai dengan jabatan masing-masing, sesuai dengan posisi masing-masing. Salam penuaian, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.